Halo teman-teman, balik lagi di channel Dira Sudiro. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai cara agar bibit ikan gurami yang baru kita tebar itu tidak mati, teman-teman. Jadi sebelum bibit ikan gurami kita beli atau kita tebar, alangkah baiknya kita siapkan dulu untuk air kolam. Air kolam yang bagus itu dari sumur, teman-teman. Bisa dari sumur ya, dari sumur ataupun juga dari sungai. Kalau dari sumur itu harus diendapkan dulu, teman-teman, sebelum ditebar. Sebelum ditebar bibitnya, air diendapkan dulu kurang lebih sekitar 3 hari. Kalau dari sungai itu diendapkan kurang lebih sekitar 1 minggu. Kemudian setelah air kolam sudah dirasa sudah selesai disiapkan, kemudian baru kita bisa membeli bibit ikan gurami, kemudian menebar bibit ikan gurami yang kita beli. Nah, kemudian setelah kita membeli bibitnya, usahakan bibit yang kita beli itu tidak cacat ataupun terkena penyakit. Kemudian baru kita tebar bibitnya ya. Untuk penebaran bibit itu jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam. Jadi ikannya itu diaklimatisasi dulu. Aklimatisasi itu adalah penyesuaian suhu yang ada pada kantong plastik atau wadah tempat pembelian bibit ikannya. Kita masukkan ke dalam kolam. Jadi jangan, kalau pakai kantong plastik itu jangan langsung dibuka talinya. Kita aklimatisasi dulu minimal 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian setelah 30 menit baru kita bisa menuangkan bibit ikan gurami yang kita beli ke dalam kolam. Untuk penuangannya jangan langsung dituangkan ya. Kita buka plastiknya atau wadahnya, kemudian kita masukkan air yang ada di kolam ke dalam kantong plastik atau wadahnya. Kemudian biarkan nanti ikan gurami atau bibit ikan guraminya keluar dengan sendirinya, biar bibit ikan guraminya tidak stres, teman-teman. Biarkan dia keluar dengan sendirinya. Setelah keluar, kita biarkan 1 hari 1 malam, kita puasakan, jangan dikasih makan terlebih dahulu, biar dia menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Setelah tadi beberapa hari kita endapkan airnya, itu nanti akan tumbuh jentik-jentik ataupun plankton yang ada pada kolam. Itu nanti juga bisa menjadi makanan alami untuk ikan gurami atau bibit ikan gurami yang kita tebar. Jangan dikasih makan terlebih dahulu ya, karena apabila kita kasih makan, biasanya ikan itu kan agak stres ya. Setelah kita kasih makan, nanti takutnya pakan yang kita berikan itu tidak dimakan sama bibit ikan guraminya. Nah, pakan yang tidak dimakan sama bibit ikan gurami itu biasanya akan mengakibatkan beberapa penyakit, terutama penyakit bintik putih. Nah, bintik putih ini muncul karena kondisi air itu kurang bagus, biasanya dari pakan atau sisa-sisa pakan yang kita berikan itu tidak dimakan. Jadi jangan dikasih makan terlebih dahulu. Untuk pemberian pakan itu bisa kita berikan keesokan harinya. Untuk pemberian pakan jangan terlalu banyak, yang penting dihabiskan. Kemudian untuk pemberian pakan itu cukup 2 kali sehari, pagi sama sore hari. Kalau pagi hari itu di jam 7 sampai jam 9, kalau di sore di jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, kemudian untuk pemberian pakan, usahakan ukuran pakan itu sesuai dengan bukaan mulut si bibit ikan guraminya. Kalau bibit ikan guraminya masih ukuran kecil,
ya dikasih pakan yang ukurannya kecil. Jangan bibit ikan gurami kecil dikasih makan pakan yang ukurannya terlalu besar. Jadi usahakan pakan itu sesuai dengan bukaan mulut si bibit ikan gurami yang kita tebar. Kemudian kolam ikan harus terkena sinar matahari. Kalau nanti airnya berwarna hijau, itu airnya akan lebih aman untuk ikan guraminya. Kemudian untuk ketinggian air minimal 30, maksimal di 40 cm ya untuk ketinggian airnya. Kemudian kalau nebar bibit ikan gurami jangan terlalu padat. Untuk ideal penebaran ikan gurami itu per meternya 20 sampai 25 ekor ya per meter persegi. Apabila teman-teman nebar di atas ukuran tadi, di atas jumlah yang tadi 20 sampai 25 ekor, itu biasanya untuk pertumbuhannya kurang maksimal teman-teman. Jadi usahakan untuk penebaran jangan terlalu padat, biar nanti pertumbuhan ikan itu bisa maksimal dan ikan cepat panen. Apabila menebar bibit ikan gurami terlalu padat, ditakutkan nanti ikan akan mudah terkena penyakit. Kemudian untuk pertumbuhannya juga agak lama teman-teman. Dinebarnya jangan terlalu padat ya. Kemudian perhatikan kualitas airnya. Apabila kita kasih makan dia tidak mau makan pakan yang kita berikan, itu berarti waktunya kita ganti air. Untuk pergantian air itu tergantung kebiasaan ikan bibit ikan guraminya. Kalau memang dari kecil itu sering diganti total, itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang jarang diganti airnya, teman-teman bisa mengganti air itu separuh saja teman-teman ya. Jangan membuang atau mengganti air sepenuhnya. Kalau kita ganti air sepenuhnya, biasanya ikan itu mudah stres, kemudian akan banyak yang mati teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman ya, cara agar bibit ikan gurami yang kita tebar itu tidak mudah mati. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.